Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada ibu-ibu dan ada bapak-bapak nggak di sini? Masih belum ada ya? Oke. Dan Jericho ya, laki-lakinya yang sudah bergabung untuk sesi bincang-bincang kita kali ini. Jadi ini adalah acara beta spesial. Beta spesial itu bincang edukasi terkini anak spesial. Dan kita sudah sampai episode ketiga. Jadi ini adalah episode kita yang ketiga untuk para ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang masih belum melihat sesi-sesi yang lalu, bisa dilihat di YouTube kita atau bisa lihat di blog kita. Nah, beta spesial ini sebenarnya namanya beta spesial, tapi bukan dikhususkan untuk anak-anak spesial aja, karena sebenarnya cara-cara dan metode-metode yang kita berikan di sini itu bisa juga diterapkan di anak-anak tipikal atau anak-anak yang biasa. Nah, beta spesial ini sebenarnya adalah wadah tempat. Jadi apa yang mau kita sharingkan di sini ini adalah hasil dari penerapan yang dilakukan oleh Rumah Tiara, sebuah lembaga belajar, tempat belajar anak-anak yang fokus ke perilaku dan kemandirian. Nah, jadi yang kita berikan di sini ini itu adalah hasil dari kayak pengalaman kita selama ini menangani anak-anak kita seperti apa. Nah, hari ini kita akan sharing ke orang tua yang lainnya dan berharap bisa bermanfaat ya, meskipun memang tidak 100% sebenarnya penanganannya pasti bisa optimal gitu ya di setiap anak, karena setiap anak pasti memiliki perbedaan masing-masing kan, mereka individual differences ya. Jadi apa yang mau kita sampaikan di sini ini hasil pengalaman kita gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, tema kita kali ini itu seputar tentang interaksi sosial. Kenapa Rumah Tiara ngambil tema ini? Karena kita melihat kan karena sekarang masih masa pandemi ya, di mana anak-anak semua masih pada di rumah gitu kan, dan ada banyak orang tua yang memiliki kekhawatiran bagaimana interaksi sosial anak-anak kita nih kalau misalnya nggak dimasukin ke sekolah, mereka nggak kenal sama teman-teman sebayanya, bagaimana cara menjaganya dan lain sebagainya. Nah, sekaranglah kita bahas ya kan tentang interaksi sosial itu sendiri, bagaimana Rumah Tiara selama ini mengajarkan anak-anak kita untuk berinteraksi sosial meskipun masih di rumah gitu. Jadi berharap nanti cara-cara ini bisa diterapkan dan bisa bermanfaat buat orang tua yang bergabung kali ini. Nah, nanti pembicaranya ada Kak Hotik, jadi itu kepala klinisnya Rumah Tiara. Beliau yang membawahi semua program-program anak-anak kita dan melihat perkembangannya selama ini seperti apa. Oke, kalau gitu saya langsung aja serahin ke Kak Hotik ya, Kak Hotik ya. Silahkan. Iya, terima kasih Kak Radi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua yang sudah hadir kali ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rani, kalau hari ini kita akan bahas tentang seputar interaksi sosial. Karena kan banyak ya kita Rumah Tiara dapat keluhan dari orang tua yang kita tuh pengen masukin anak tuh biar anak bisa bersosialisasi di sekolah gitu. Nah, sekarang malah di rumah aja kan jadi nggak ada nih sosialisasinya gimana gitu kan. Ternyata sosialisasi itu nggak hanya, memang ada sosialisasi itu bisa langsung, secara langsung gitu, tapi ada yang nggak secara langsung gitu kan. Nah, kita Rumah Tiara melihat situasi seperti ini, akhirnya mengubah bagaimana cara bersosialisasi secara tidak langsung, dan anak-anak kita nanti harapannya ke depannya bisa bersosialisasi walaupun sudah lama nih nggak ketemu dengan temannya gitu. Nah, di sini kita akan bahas dan berbagi pengalaman dengan ibu-ibu. Jadi nanti ibu-ibu kalau misalnya pengen berbagi pengalaman mengenai sosialisasi anak di rumah aja selama ini dari bulan Maret, bisa langsung share di sini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke kita biasanya kalau beta spesial ini memberikan slide biar sama-sama paham gitu. Jadi karena kan kita ini ada tipe pembelajar, ada yang audio, ada yang visual. Jadi biar kita sama-sama kuat ngelihat sekaligus mendengar apa yang nanti saya sampaikan.
Udah bisa di-share belum? Ya, udah kelihatan. Bentar dulu, aku F5 ini. Ya. Ini aku full screen. Dah. Belum? Ya, Sudah? oke. Ya, udah. Nah, sekarang seperti tema kita, anakku mampu berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kita akan bahas bagaimana anak kita, apalagi mungkin anak spesial yang kadang sulit berhubungan dengan orang lain, bisa ketika ada orang lain menyapa atau ngajak ngobrol, ngajak main, mereka bisa berinteraksi gitu kan. Nah, lanjut. Nah, ini pertanyaan sih, apa kita biasa mengatakan ini ke anak-anak kita? Nah, main sana sama teman-teman kamu gitu kan. Maaf ya, anak saya pemalu banyak tuh ketika ibu-ibu mungkin orang tua ditanya anaknya, terus anaknya diem aja, terus orang tua langsung bilang, maaf ya, anak saya pemalu gitu kan. Atau anaknya mau nyerobot antrian, tunggu sebentar lagi, sabar. Kan udah mama bilangin, sabar dulu. Terus ada yang mau mainnya tuh anaknya, mainnya tuh pengennya sendirian gitu, bukan sendirian sih, kayak ini mainan aku nggak mau berbagi dengan yang lain gitu, dengan adik aku nggak mau gitu. Akhirnya mamanya juga gantian sama adiknya mainnya barengan gitu. Terus kalau main sama teman yang baik ya, ini tantenya nanya, jangan diem aja gitu. Mungkin dari kita beberapa kali biasa mengatakan ini. Nanti kita akan share bareng-bareng apa sih yang biasa kita katakan ke anak kita ketika berhubungan dengan orang lain. Oke, nah next. Berikutnya. Ya. Nah, itu kan dari orang tua tuh yang selalu nyuruh anak diem tadi. Bukan diem. Misalnya ngasih tahu suruh selalu main sama temennya atau main sama adiknya barengan gitu. Sedangkan kadang-kadang anak itu mereka suka main sendiri gitu. Jadi wajar ketika suruh main bareng, mereka nggak mau. Atau mereka lebih nyaman sendirian. Jadi ketika ketemu orang baru, ya mereka ngerasa aku nggak nyaman di situ. Makanya mereka diem gitu kan, atau nggak mau jawab pertanyaan orang itu, atau hanya uh, sibuk sendiri gitu. Terus anak juga bisa jadi susah beradaptasi dengan orang baru, susah beradaptasi dengan tempat baru. Nah biasanya hal-hal ini yang kadang orang tua dan kita sebagai guru pun sulit memahami kenapa sih kok anak saya setiap kali dibawa ke tempat baru tuh kayak gini. Berarti kan anak-anak lain bisa gitu. Kenapa kok anak saya nggak bisa gitu kan? Nah, balik lagi setiap anak itu punya perbedaan dan mereka punya cara tersendiri untuk beradaptasi dengan orang baru, dengan tempat baru, dan mereka punya karakter sendiri yang membuat mereka nyaman gitu. Terus ada lagi anak itu kenapa kayak pengennya buru-buru, misalnya nyerobot antrian lah atau nggak mau apa nggak mau menunggu karena mereka ingin tuh segera mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Jadi bisa jadi anak-anak melakukan hal yang tadi disuruh ibunya nggak mau misalnya itu karena mereka tuh ya ingin dapetin sesuatu segera gitu. Aku nggak mau ngantri. Kalau aku ngantri kan aku lama nanti dapatnya. Kalau aku nunggu, kapan aku dapatnya gitu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang anak itu melakukan apa yang mereka inginkan, yang buat mereka nyaman, yang buat mereka ya udah aku memang kayak gini gitu. Kalau disuruh-suruh ya ada nanti mungkin bisa marah atau ada muncul perilaku-perilaku yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, kenapa sih orang tua tuh pengen anaknya main sama temennya atau ketika ditanya sama orang langsung jawab. Biasanya orang tua tuh pengen lihat anaknya itu ketika berhubungan dengan orang lain itu seperti ini. Karena nih, nah karena ini dari sudut pandang orang tua yang selama ini saya komunikasi dengan orang tua, kenapa kok mereka harus punya teman gitu? Kenapa mereka harus berinteraksi dengan orang lain? Karena orang tua tuh pengen anaknya punya banyak teman. Kalau punya banyak teman, nanti dia jadi bisa, kalau misalnya ada masalah atau apa-apa, bisa segera banyak yang bantuin. Itu harapannya orang tua. Terus
supaya anak dianggap ramah. Karena orang tua tuh pengen ngelihat ketika anaknya bisa ngobrol dengan orang dengan baik, dengan tidak ada perilaku yang mengganggu gitu kan. Itu orang tua tuh pengen anaknya, orang lain mau ngasih tahu, wah anak ibu ramah banget ya, anak ibu supel loh anaknya gitu. Jadi ini yang sering terjadi. Dan satu lagi biasanya orang tua nggak ingin anaknya dianggap aneh. Wajar, semua orang juga pengen anaknya bisa berinteraksi dengan semua orang. Anak saya pengen sama seperti yang lain gitu kan. Makanya kenapa ketika anak berhubungan dengan orang lain, kebanyakan orang tua bahkan guru pun itu suka memaksa anak untuk ya udah kamu main dulu di sini gitu. Karena ketika misalnya di sekolah ada anak yang main bareng-bareng misalnya main bola, terus ada satu yang sendirian gitu kan, mainnya mungkin pasir main sendirian gitu, itu dianggap aneh gitu. Nah, kebanyakan orang tua tuh nggak mau anak saya dianggap aneh dengan orang lain. Bukan kebanyakan sih, mungkin hampir semua gitu. Mereka pengen wajar gitu. Pengen dianggap sama dengan teman-temannya gitu kan. Nah, padahal seperti yang tadi di slide sebelumnya saya bilang, anak-anak itu mereka punya cara sendiri, mereka punya keinginan sendiri, mereka punya kenyamanan sendiri. Makanya kenapa mereka tuh nggak mau berinteraksi dengan temannya, bukan nggak mau, mungkin karena mereka belum bisa. Soalnya saya punya pengalaman dengan murid SMP, dia ABK juga. Ketika ditanya, kamu temanmu siapa gitu, nggak ada. Gitu. Kok kamu nggak punya teman? Kenapa? Aku nggak suka, kata dia. Kamu nggak apa-apa nggak punya teman? Nggak apa-apa, aku lebih suka sendiri. Gitu. Nah, ini kan enak ya kalau anaknya udah bisa ngobrol, ngasih tahu, dia bisa ngasih tahu, aku lebih suka sendiri, aku nyaman dengan sekarang aku main sendiri, aku bisa seperti ini gitu. Karena menurut dia, ketika berhubungan dengan orang lain, kadang dia bingung harus ngapain. Dia nggak ngerti, nggak bisa ngebaca situasi. Kan sama-sama kita tahu ada beberapa anak, apalagi kebanyakan anak spesial, abstraknya itu masih belum terbentuk. Mereka maunya konkret semua. Nah, ketika berinteraksi dengan temannya, dengan orang lain, mereka itu semua masih abstrak menurut mereka, sehingga itu membuat mereka bingung, dan akhirnya mereka jadi menarik diri, aku nyamannya gini aja, gitu. Nah, dari sini kita harus pahami dulu interaksi sosial itu apa sih sebenarnya. Next. Nah, interaksi sosial itu, menurut Sujono Sukanto, hubungan sosial yang dinamis, kita sama-sama tahu dinamis itu kan seperti fleksibel, jadi selalu ada perubahan-perubahan terus berupa hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Jadi ini cuman kayak hubungan yang dinamis gitu. Jadi nggak harus saklek kamu punya banyak teman. Kamu kemana-mana harus bareng ini. Gitu. Jadi bagaimana sih hubungan ini bisa dinamis, bisa mereka menempatkan diri di dalam hubungan itu. Jadi kayak konsep bertemu dengan individu harus seperti apa. Ketika bertemu dengan kelompok harus seperti apa. Jadi ini pengertian untuk interaksi sosial. Jadi kayak cuman ya, maksudnya hubungan yang ya udah gitu. Nanti kalau misalnya kayak ada keterikatan lain itu akan berbeda lagi pengertiannya. Nanti kan ada keintiman, kelekatan yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari interaksi sosial itu hanya kayak kita membangun hubungan aja dengan orang tanpa harus ada kelekatan keintiman pun ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menempatkan diri kita ketika berhubungan dengan orang seperti apa gitu. Nah, ini yang kadang orang tua dan beberapa guru pun kalau misalnya sudah membangun hubungan, ya itu kayak udah hubungan jangka panjang aja gitu. Kayak ya itu kayak misalnya di sekolah kamu harus temenan sama ini, kamu harus punya banyak teman, kamu harus seperti ini gitu. Sehingga si anak jadi kayak kenapa sih gitu. Padahal bisa jadi anak ini sudah melakukan interaksi dengan teman-temannya. Ketika temannya nyapa, "Hai," misalnya namanya Udin. "Hai Udin, halo," gitu. Itu sudah berhubungan namanya. Mereka sudah ada interaksi di situ. Dan si Udin ini yang nggak harus temenan dengan yang menyapa. Kayak gitu. Nah, next.
Nah, ini solusi praktis cara berinteraksi dengan anak. Bagaimana sih kita berinteraksi dengan anak supaya anak itu ada ketertarikan dengan kita? Mungkin interaksi di sini, yang dimaksud interaksi di sini adalah membuat hubungannya itu jadi lebih panjang. Kalau kayak tadi kan cuma contoh yang, Hai Udin, halo, udah selesai sampai situ. Tapi kita pengen interaksi sosial itu nggak hanya sebatas itu gitu kan. Kita pengen ada percakapan di situ. Makanya kenapa ketika kita pengen berinteraksi dengan anak, kita harus sebutkan nama mereka. Jadi misalnya, Udin tahu nggak tadi itu mama gini 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 gini. Jadi bukan yang heh atau kamu gitu kan. Jadi sebut namanya mereka. Mereka punya nama masing-masing gitu kan. Kayak menyuruh pun, misalnya di rumah pun kan interaksi itu terjadi gitu. Seperti yang tadi pengertian interaksi sosial, hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Itu nggak menunjukkan kalau si individu ini harus keluarganya atau orang lain di luar keluarga, karena memang kayak si anak dengan mama itu udah termasuk interaksi, karena kan si anak individu satu, mamanya juga individu satu gitu. Makanya kenapa ketika si mama mungkin menyuruh anaknya untuk ambil gelas ke dapur, nggak langsung, ambil gelas sana gitu. Jangan pengen aja, mama nyuruh kamu tuh ambil gelas. Nah, si anak bisa jadi tuh nggak ngerti kalau dia sebenarnya disuruh sama mamahnya. Tapi ketika dipanggil, Hai Udin, ambil gelas, Udin, ambil gelas sana. Mama mau minum, ambilin gelas gitu. Anak kan jadi kayak, oh, mama aku manggil aku nih. Oh, oke. Ketika ada yang manggil aku harus noleh. Jadi dengan kayak gitu, itu sudah mulai terbangun tuh interaksi di situ. Terus kalau misalnya kita mau berinteraksi lebih lanjut dengan anak, kita bahas topik spesifik yang lebih jelas. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau anak-anak spesial khususnya, mereka tuh abstrak tuh masih bingung buat mereka. Itu sangat topik yang sangat berat buat mereka untuk memahaminya. Makanya kenapa topiknya tuh spesifik dan jelas. Misalnya kita lagi mau bahas tentang bola, ya udah kita bahas tentang bola aja, permainan bola aja gitu. Nggak usah nanti melebar ke tiba-tiba ke bulu tangkis, tiba-tiba ke renang gitu. Walaupun itu sama-sama olahraga, tapi kita harus ambil satu topik aja yang akan kita bahas dengan anak. Kayak sampai itu selesai, baru kita bisa bahas topik yang lain kayak gitu. Terus lakukan kontak mata secukupnya. Dan ini juga kadang orang tua dan guru itu sangat menuntut anak ketika ada orang yang ngomong dengan anak, itu harus melihat orang tersebut sampai si orang itu selesai bicara. Padahal ada beberapa anak yang mereka itu nggak nyaman ngelihat mata orang lain. Mereka tuh nggak nyaman ngelihat sosok orang lain, apalagi sosok itu yang nggak familiar sama mereka gitu kan. Walaupun misalnya dia ketemu, ada satu misalnya contohnya di sekolah gitu kan, ada satu guru yang disukai anak, ada satu guru yang tidak disukai anak misalnya. Nah, si anak dia mungkin akan lebih lama kontak mata dengan guru yang disukai. Nanti yang sama yang tidak disukai, yang penting ngelirik aja udah selesai gitu. Nah, makanya kenapa untuk kontak mata itu biasanya kalau kita rumah tiara, banyak orang tua yang, aduh Bu, kontak matanya susah nih Bu, nggak mau ngelihat. Biasanya kita tanya, kalau ibu suruh dia mengerjakan sesuatu walaupun ibu nggak ngelihat, bisa nggak Bu? Bisa sih Bu, langsung dikerjakan. Oke, berarti memang mungkin anak ini tuh ada masalah dengan adaptasi dia dengan orang lain. Atau dia tuh nggak suka ngelihat orang lain. Jadi kita, itu kayak masalah yang berbeda. Kenapa kita harus nuntut anak kita untuk melakukan kontak mata gitu? Padahal apa yang kita suruh dia kerjakan juga. Intinya kan gitu. Kita kan pengen anak melakukan kontak mata dengan kita biar ketika kita ngucapin apa-apa, anak tuh ngerti gitu. Tapi pada kenyataannya, anak yang tidak ada kontak mata pun bisa melakukannya. Bahkan ada yang berbanding terbalik juga. Mereka ngelihatin aja, tapi orang tuanya ngomong apapun, mereka nggak ngerti. Itu banyak sering saya juga jumpai, anak ngelihat ke saya gitu saat ngajar. Tapi ketika disuruh ini, Bu Hatip nyuruh apa tadi? Nggak tahu. Gitu. Padahal kontak matanya ada. Nah, ini sebenarnya kontak mata ini yang seperti apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi makanya kenapa secukupnya aja gitu. Terus hindari terlalu banyak menyentuh, memberikan kebisingan atau sentuhan. Nah, ini biasanya kadang kita, kalau sama teman kayak suka
toel pundak lah, pegang tangan lah. Nah, itu hindari berikan ini kepada anak-anak kita gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau ngusap nepuk pundak, ya udah sekedarnya aja gitu. Nggak usah pegang selamanya gitu. Karena beberapa anak itu nggak suka disentuh. Beberapa anak itu nggak suka terlalu bising. Bising di sini itu bukan hanya bising kayak dengar suara mobil di jalan raya yang banyak, atau suara petasan, atau suara yang keras lainnya, suara musik. Tapi bising di sini juga termasuk omongan yang banyak. Kadang kita sebagai orang dewasa di sekitar anak ngasih perintah ke anak itu, anak kayak misalnya, nah ambil gelas ya. Anak tuh baru memahami ambil gelas. Oke, gelas itu di sini tempatnya, di sini. Si anak tuh masih mencerna omongan kita yang satu ambil gelas, tiba-tiba kita tambahin lagi, ambil gelas ya, nanti setelah ambil gelas kamu taruh piringnya di sana, terus setelah itu kamu bantuin mama jagain adik. Jadi langsung berentet aja semuanya. Nah, ada beberapa anak yang mereka masih belum bisa memahami lebih dari satu kali instruksi. Jadi wajar beberapa anak di sekolah kadang mereka nggak ngerti apa yang diomongin oleh guru, karena mereka baru pahamnya di satu instruksi. Sedangkan kalau di sekolah kan, misalnya ada guru, oke, nah sekarang ambil Bu Pena, buka halaman 20, terus kerjakan dari nomor 1 sampai 10. Itu sudah ada berapa instruksi tuh? Ada 3. Nah, si anak itu baru mau memahami, ambil buku Bu Pena. Oke, buku Bu Pena itu yang bentuknya yang kayak gimana ya? Mereka tuh kayak baru mau membayangkan itu. Tiba-tiba udah buka halaman 20. Hah? Tiba-tiba udah nanti kerjakan dari soal nomor 1 sampai 10. Hah? Akhirnya si anak ya udah ngeblank semuanya, jadi nggak dikerjakan. Akhirnya setelah itu diulang lagi instruksinya dengan instruksi yang sama. Jadi saya baru minggu lalu ketemu kasus dengan orang tua. Orang tua ini nyuruh anaknya untuk ngerjain tugas nomor 3, dan itu tugasnya PG gitu. Nah, si orang tuanya bilang, mamanya bilang, nah, itu yang nomor 3 dilihat, dibaca soalnya, terus kamu pilih yang mana. Kan kamu udah tahu yang mana jawabannya. Anak itu kayak, hah, apa sih mama gitu kan. Jadi akhirnya tetap aja main sendiri dengan bukunya yang lain, malah baca nomor 6, malah baca nomor 5 gitu. Karena anak ini nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Tapi ketika mamanya bilang, oke, ketika saya kasih tahu, lakukan instruksinya satu-satu kayak, lihat nomor 3. Nah, setelah kayak gitu, anak jadi lebih fokus sama tugasnya gitu. Jadi kebisingan di sini bisa jadi suara kita yang terlalu banyak memberikan instruksi ke anak, terlalu banyak ngomong. Sama kalau misalnya mau ngajarin cara berinteraksi dengan anak, kita ajak bersosialisasi, bukan nyuruh. Jadi kayak misalnya ada adiknya main, anak nih nggak suka main sendiri, sukanya main sendirian. Nah, kita main sama adik yuk. Jadi bareng sama kita, sama ibu, sama guru. Terus yang berikutnya, ini juga yang terakhir ini yang sering kali kita lewatkan. Kita tuh pengen ketika ngomong sama anak, itu langsung dalam sekejap, ting, anak tuh langsung jawab. Siapa namamu? Kita pengen tuh langsung, Hotik. Tapi ada beberapa anak yang memang mereka kayak mau jawab itu nunggu dulu. Bisa jadi mereka proses dulu itu pertanyaannya apa, nama itu apa. Makanya kenapa kita sebagai orang tua dan guru harus lebih sabar. Biasanya kalau di rumah Tiara nunggu jawaban anak itu 3-5 detik. Atau 3-5 hitungan. Jadi kalau misalnya udah di 5 hitungan mereka nggak bisa jawab, bisa jadi mungkin mereka memang belum bisa, belum mengerti apa pertanyaannya. Jadi kita ulang lagi dan langsung dibantu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus lebih sabar menunggu jawaban anak. Kadang kan ada, ya Bu, kan tapi saya banyak kerjaan. Oke, tapi daripada Ibu ngulang-ngulang terus pertanyaannya, si anak jadi tetap nggak ngerti-ngerti apa yang harus dilakukan, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, next. Nah, ini cara mengajarkan interaksi pada anak. Ini biasanya di lingkaran pertama itu, kita, rumah Tiara, buat selalu bilang ke orang tua kan, Bu, anak saya nggak bisa main nih Bu sama teman-temannya. Oke Bu, rumah itu adalah tempat nyaman buat anak. Jadi kita buat apapun yang akan dihadapi anak di luar, di rumah. Contohnya, mereka orang tua pengen anaknya bisa main dengan
teman-temannya. Jadi kita buat anak bisa bermain dengan anggota keluarganya yang lain, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan mamahnya. Dari situ, si anak nanti akan paham, oh maksudnya bermain bersama itu seperti ini. Oh ternyata bermain bersama itu menyenangkan loh. Jadi seperti itu. Buat situasi bermain di keluarga tuh seperti apa? Bermain bergiliran kah atau apa? Banyak. Nah, terus berikutnya, beritahu situasi yang mungkin terjadi saat berinteraksi dengan orang lain. Balik lagi, tadi saya udah bilang, anak ini kadang sulit memahami abstrak. Mereka nggak ngerti ketika harus ketemu orang lain seperti apa. Misalnya, ketika mereka ke stasiun atau ke pasar deh, anak dibawa ke pasar. Mereka tuh mungkin ngeliat pasar hanya di gambar sebelumnya, tiba-tiba diajak ke pasar. Mereka nggak tahu di pasar itu akan ketemu apa aja. Nah, sebagai orang tua, kita harus kasih tahu. Nah, nanti di pasar itu ada orang yang jualan ini, jualan buah, jualan ikan, ada yang jualan nasi juga, ada yang jualan sayur. Nah, mamah itu mau beli sayuran, setelah beli sayuran, beli telur, beli ini. Jadi si anak tuh kayak udah tahu, oh, jadi nanti kegiatan aku di pasar seperti ini. Jadi orang tua sudah memberikan apa ya, pandangan, gambaran kepada anak apa yang akan terjadi di pasar. Terus bisa ibunya juga harus kasih tahu, nanti kalau di pasar ketemu sama ibu-ibu yang nyapa kamu, jawabnya iya, baik gitu. Saya ditanya apa kabar, kamu jawab baik gitu. Atau tersenyum. Jadi si anak tuh kayak ibu tuh detail banget ngasih tahu apa yang akan terjadi. Dengan kayak gitu, biasanya ini akan lebih membuat anak paham. Karena saya juga punya pengalaman, orang tua anak saya, klien saya ini, kayak selalu kebingungan membawa anaknya ke tempat baru. Karena di tempat baru, kayak si anaknya takut, pokoknya kayak gemeteran, terus kayak keringat dingin, pokoknya cemas banget, tanda-tanda anak yang sangat cemas gitu. Tapi ketika dikasih gambaran seperti itu apa yang akan dilakukan, anak ini jadi kayak lebih nyantai gitu. Ketika di tempat itu dia, oh iya ya, oh ternyata iya ya gitu. Jadi anak udah tahu apa yang harus dilakukan. Sama setelah kita kasih tahu itu, kita juga bisa lakukan role play di rumah. Jadi buat misalnya mau ke pasar, ya buat aja misalnya ada tukang ibu di pasar jadi ibu tukang sayur, anaknya yang jadi pembelinya, atau anaknya yang jadi tukang sayur, ibu yang jadi pembelinya gitu. Jadi lakukan role play. Buat sebisa mungkin situasinya tuh hampir sama dengan pasar, walaupun di pasar kan ada penjual sama pembeli. Nah, ini juga kita pernah lakukan ini kepada anak yang dulu takut banget tampil di atas panggung. Ibu sampai, Bu, pemalu banget, Bu. Anak saya sampai gini gitu. Padahal yang lain mau gitu kan. Akhirnya ketika dikasih tahu, lakukan role play di rumah, Bu. Anggap anak ibu lagi melakukan pertunjukan, terus keluarga yang lain nonton di depannya. Jadi si anak kayak udah kita kasih tahu apa yang akan terjadi, habis itu di kayak ada permainan yang apa, kayak ada kejadian situasi yang kita buat semirip itu gitu. Sehingga si anak jadi kayak, oh rasanya tuh seperti ini ya gitu. Jadi anak udah tahu apa yang akan terjadi, lebih tahu lagi gitu. Nah, berikutnya latih anak untuk menjawab setiap hari bersama keluarga. Jadi ini maksudnya kayak, apa kabar nak hari ini? Bagaimana perasaanmu? Pertanyaan-pertanyaan singkat, pertanyaan sederhana yang anak akan jawab. Kayak, kamu tadi makan apa? Gitu. Dengan kayak gitu, anak jadi terbiasa selalu menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Jadi ketika dia keluar, kita tuh nggak perlu maksa-maksa dia untuk jawab, gitu kan. Nah, berikutnya, kita biasanya Rumah Tiara selalu menggunakan bantuan visual. Karena bantuan visual ini lebih mudah diingat anak. Terus, tidak memaksa atau menyuruh anak untuk melakukan interaksi. Kalau misalnya mereka nggak mau berinteraksi, ya kita nggak akan paksa mereka untuk bermain dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Tapi kita ajak mereka untuk bermain bersama. Bukan nyuruh, tapi kita ikut juga bergabung. Terus buat suasana yang menyenangkan, apalagi di tempat-tempat baru. Jangan sampai dengan paksaan atau suruhan kita, tempat itu jadi jelek di mata anak. Jadi membuat anak semakin tidak nyaman. Terus setelah itu selalu berikan pujian saat anak berinteraksi dengan orang lain. Pujian itu nggak harusnya, wah hebat nak, tapi dengan ditepuk pundak atau diusap kepala anaknya gitu kan. Jadi pujian yang sekiranya bisa
membuat anak tuh bahagia. Terus beri dukungan sama anak. Kalau misalnya si anak tidak mau berinteraksi, terus kayak besoknya, ya nggak apa-apa, hari ini adik capek ya, kakak lagi capek. Besok kalau ketemu sama Tante Ida, ini ya, kita ngobrol ya. Jadi nggak harus suruh, kamu nih ya, udah mama bilangin, kalau ketemu sama Tante Ida tuh harus jawab, harus ini gitu. Tapi kita bangun motivasi anak, kita bangun kepercayaan diri anak untuk berhubungan dengan orang lain. Sama yang terakhir, hargai progres anak sekecil apapun. Mungkin awalnya si anak ini ketika berhubungan dengan misalnya ada Tante Ida gitu, misalnya sama Tante Ida. Awalnya dia sama Tante Ida tuh cuek aja. Kalau ada Tante Ida tuh langsung malingin muka. Tapi sekarang Tante Ida datang, dia kayak ngelihatin, senyum. Nah, itu kan ada progresnya tuh. Itu kita hargai, kita puji kayak, wah, tadi kamu hebat banget udah ngelihat Tante Ida. Padahal hanya ngelihat aja. Terus besoknya lagi ada Tante Ida, dia senyum. Wah, kamu hebat sekarang udah senyum sama Tante Ida gitu. Jadi lupakan hal yang membuat perilaku jeleknya anak tuh nggak usah di-mention, nggak usah disebut-sebut. Yang selalu disebut adalah perilaku baiknya. Sehingga anak akan selalu mengingat apa yang harus dilakukan, bukan yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak akan meningkatkan itu sendiri gitu. Nah, dengan cara-cara ini alhamdulillah gitu, kita bisa menerapkan bagaimana anak berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Maka kita juga punya murid, dia dulunya ketika berinteraksi dengan temannya kayak suka mukul, suka dorong, karena dia tuh lihat teman-teman yang lain tuh melakukan itu gitu. Tapi karena anak spesial yang melakukannya, mereka nggak ngerti batasan melakukan kayak mendorong itu seperti apa yang wajar. Mereka nepuk itu seperti apa yang wajar. Akhirnya yang diingat oleh temannya, kamu kasar banget, kamu selalu mukul aku, kamu selalu dorong aku. Padahal niatnya si anak ini itu hanya main, karena sebelumnya dia lihat teman-temannya melakukan itu gitu. Nah, dengan kita lakukan ini semua, alhamdulillah gitu, anak ini sekarang temennya jadi banyak banget. Jadi kayak dia udah terkenal gitu di satu wilayahnya dia gitu, dan teman-teman jadi pada mau main sama dia. Apalagi anak ini sangat royal banget, maksudnya suka berbagi. Jadi dia kalau misalnya beli es krim nih ke warung, itu nggak hanya beli 1 atau 2, tapi bisa 5. Kan mamanya bingung ya, kenapa kamu beli 5? Iya, ini nanti buat dikasih sama ini gitu. Jadi malah si anak ngerti gitu apa yang harus dilakukan, apa yang baik buat teman-temannya gitu. Jadi dia suka berbagi itu, karena mamanya sampai ngeluh, aduh Bu, saya kalau jajan ke warung tuh bisa 20.000 sendiri Bu, itu anak saya nggak makan, itu dikasih semua sama teman-temannya gitu. Nah jadi memang itu yang terjadi kalau misalnya anak sudah ngerti bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan baik gitu, tanpa kita harus memaksa atau menyuruh atau melarang atau menegur dengan keras gitu. Jadi seperti itu yang selama ini Rumah Tiara lakukan kepada anak-anak kita gitu. Nah, apa sih yang harus kita ajarkan pertama kali ketika untuk berinteraksi itu? Tolong next. Nah, ini hal penting yang perlu diajarkan untuk anak adalah kita ajarkan jawaban yang lumrah ketika ditanya orang lain. Jawabannya singkat aja, misalnya, apa kabar? Jawabnya baik. Terus, siapa namamu? Hotik. Jadi nggak usah pakai nama panjang-panjang atau apa, pokoknya yang singkat-singkat aja yang wajar gitu. Terus, ajarkan untuk menunggu, ajarkan untuk ngantri, ajarkan cara bermain, sama yang terakhir, ajarkan cara meminta, meminjam, dan tolong dengan wajar. Karena biasanya kita memang ngajarin anak itu lebih fokus ke kayak cara bermain gitu di rumah seperti apa. Tapi kita lupa untuk yang ngasih jawaban yang lumrah, ngajarin untuk jawab lumrah gitu. Karena kita pikir anak udah ngerti maksudnya apa gitu. Atau cara meminta, kadang orang tua ya udah biarin aja anaknya langsung rebut dari adiknya gitu. Kalau misalnya kecil tuh masih sering diketawain, lucu gitu kan. Tapi akhirnya ketika terus terbiasa ke bawah sampai gede, orang tua jadi, kamu siapa sih yang ngajarin rebut-rebut gitu? Kan mama nggak pernah ngajarin kamu rebut-rebut. Padahal bisa jadi secara nggak langsung dari kecil ketika anak kita merebut punya orang lain, kita ketawa karena itu lucu gitu.
ya masih baby kan, kayak masih umur 2 tahun, 3 tahun, lucu ya ngelihat kadang. Terus dia ambil barang orang terus kabur, ngelihat anaknya kabur dengan pantatnya megal-megol gitu kan lucu ya, kayak gemes gitu kan. Jadi kita ketawa. Padahal itu sebenarnya kayak bibit kita ngajarin anak untuk rebut punya orang nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini semua cara-cara ini nggak akan saya bahas di sini karena akan sangat panjang. Jadi nanti insya Allah di bulan September kita akan ada pelatihan khusus untuk bagaimana cara mengajarkan ini semua kepada anak. Nanti bisa infonya menunggu untuk berikutnya. Next, ada lagi nggak, Kak? Oke, terima kasih. Semoga bisa dipraktekkan dengan baik dan bisa diterapkan di rumah. Jadi di sini kita waktunya udah saling berbagi, jadi itu ada beberapa cara yang Rumah Tiara lakukan. Dan buat ibu-ibu yang mau nanya atau berbagi tentang pengalaman ngajarin berinteraksi dengan anak di rumah tuh seperti apa gitu. Ada nggak nih? Ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin? Siapa nih? Atau saya tanya aja langsung ya. Bagaimana dengan Mama Ibu? Keisha. Oh iya boleh. Siapa? Siapa? Mama siapa? Keisha, Sukma Yudin tuh. Oh iya boleh, boleh Bu. Boleh di-unmute Bu. Oh iya Bu Ina nanti. Hai Keisha. Halo. Halo Mbak Rani. Halo. Halo Mbak Hoti. Halo Keisha, apa kabar? Baik. Wah, kamu keren banget udah bisa jawab ya. Mbak Rani apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Hoti apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Ya. Iya, alhamdulillah kita sehat semua ya. Ya. Ya udah, boleh Bu kalau mau ini Bu sharing bagaimana ngajarin Keisha di rumah untuk interaksinya. Mungkin Mama Ina kali. Mama Gasan tadi iya. raise hand. Oh, boleh. Silakan. Mama mana? Oh, oke. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Masya Allah ilmunya bermanfaat sekali. Semakin bertambah pengetahuan saya juga untuk mendidik Gasan. Ini berbagi sharing aja ya Bu ya. Kan Rumah Tiara itu kan tempat terapi Gasan yang ketiga. Sebelum saya mengenal Rumah Tiara tuh ada yang namanya saya itu kesulitan seperti yang tadi Bu Khotik bilang, langsung muncul nih di otak saya, kembali lagi memori saya teringat nih. Gasan itu dulu tipe orang yang sangat susah untuk mengantri dan juga menunggu. Bingung saya nih, bicara dengan berbagai macam terapis, dengan berbagai macam kelas yang sudah diikutin, saya bilang, ini anak kenapa ya sukanya ngamuk terus. Dibilang suruh tunggu sebentar, nggak pernah ngerti, yang ada saya selalu diserang. Nah ini qadarullah, alhamdulillah ketemu dengan Rumah Tiara, saya coba bicarakan dengan Bu Rani pada waktu itu, saya minta tolong, Bu, ini bagaimana ya Bu ya, cara supaya Gasan itu mengerti tunggu walaupun semenit aja. Karena pada saat itu kan adiknya Gasan itu masih sangat merah banget ya Bu ya. Jadi sesuatu yang seharusnya saya harus memberi ASI atau mungkin merawat itu bingung saya bagaimana cara untuk merawat adik bayinya ini. Terusnya Bu Rani itu bilang seperti yang Bu Khotik bilang tadi itu, kalau anak-anak yang khususnya ABK itu mereka itu tidak mengenal yang namanya abstrak itu apa gitu loh, tidak bisa mereka lihat.
kalau abstrak itu seperti apa mereka tidak tahu. Terusnya solusinya tuh Masya Allah banget, sampai sekarang itu saya terapkan, dan anak itu benar-benar paham itu ternyata memang harus dilakukannya secara visual ya, yang Bu Khotik bilang tadi itu ya. Itu Masya Allah banget. Jadi kalau misalnya Gasan minta sesuatu itu, apa gitu yang harus segera dia minta, kayak misal dia minta makan, minta minum, atau minta sesuatu hal yang kira-kira dia sangat mendesak, saya itu pasti akan bilang, Ibu mau mencuci piring dulu, Gasan tunggu sebentar ya, gitu. Nanti setelah cuci piring, baru apa yang Gasan mau bisa bisa Mama sediakan gitu loh. Nah itu alhamdulillahnya ngerti sekarang gitu loh. Jadi ternyata kalimat tunggu itu bagi Gasan itu bukan sesuatu yang dia pahami. Jadi itu bagaimana caranya kita itu menginikan Gasan itu supaya dia itu melihat secara visual ibunya lagi apa gitu loh. Kita ajak dia itu untuk Bu Rani ya, Bu Hotik ya. Dia itu menunggu kita, tapi menunggunya itu kita itu harus melibatkan dia untuk dia memahami kita sedang beraktivitas gitu loh, seperti itu. Dan Masya Allah sekarang itu mudah banget, benar-benar. Masya Allah, alhamdulillah lah, saya dapat ilmu dari Tiara, Masya Allah. Seperti itu aja sih Bu. Jadi tadi poin yang tentang masalah mengantri menunggu anak itu tidak bisa sesuatu yang abstrak itu ya memang benar sudah saya alami. Ya. Ya, wah terima kasih Bu Ina. Sharingnya ternyata memang apa ya, menunggu itu memang ya seperti yang tadi Bu Ina sampaikan gitu, itu abstrak gitu kan. Kadang kita ya memandang anak kita udah ngerti apa yang kita omongin, udah paham aja gitu. Kita ngomong A, anak udah ngerti A, padahal si anak itu masih bisa jadi pahamnya bukan A, bisa jadi C, bisa jadi F gitu. Makanya kenapa dengan bantuan visual itu kita membuat si A ini jadi lebih nyata di depan anak gitu. Yang sudah Bu Ina lakukan ke Gasan gitu kan. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah gitu, Gasan sudah semakin baik ketika disuruh menunggu, sudah dilibatkan dengan kegiatannya mamahnya, sehingga nggak ada lagi perilaku-perilaku Gasan yang tadi yang kata mamahnya awalnya menyerang gitu kan. Jadi udah aman, kayak sekarang udah mamah yang ngomong apa aja, iya mah gitu kan. Nah, boleh buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain nih yang mau berbagi lagi. Ibu siapa ya kira-kira? Ibu Rika mau berbagi Bu tentang ini, interaksi anak di rumah seperti apa? Wah, ini ada dari ini nih, Wonogiri, Ibu Seli. Boleh Bu buka cam-nya, kita saling berbagi bagaimana Ibu mengajarkan interaksi sosial di Wonogiri. Oh, atau lagi sibuk kali ya. Atau Jam-jam sibuk. Kak Rani nih. Ya, Kak Rani yang mau berbagi mungkin bagaimana mengajarkan interaksi sosial kepada anak-anak. Sambil tugas Bu, kata Bu Seli. Oh iya, ya boleh. Maaf ya Bu, ya ganggu jadinya ditanya-tanya. Soalnya ini emang lagi jam-jam orang kerja sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah, masih ada ya yang masih bisa bergabung, alhamdulillah gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama berbagi. Oh, di sini Bu Seli mau nanya kalau nonverbal gimana ya, Kak? Jadi kan dari tadi kan sebenarnya contohnya kan karena anaknya kan verbal ya. Dia udah bisa ngomong dan lain sebagainya. Nah, kalau ini anaknya, kalau kata Bu Seli, anaknya nonverbal, tapi dia masih belum bisa gabung sama teman-teman yang lain. Itu umurnya 6 tahun. Oke. Nah, biasanya kalau nonverbal itu, kita harus kuatin itu di visualnya. Jadi, jangan karena anaknya belum bisa ngomong, jadi kayak, aduh, ini anak nanti nggak ngerti apa-apa nih. Tapi dengan kita kasih lihat dia gambar apa, misalnya, kita foto aja saat anaknya main bareng temennya, kita foto, terus kita jadiin kayak kartu atau apa gitu, yang kecil-kecil, kartu kecil, foto kecil-kecil gitu.
Nah, itu ditunjukin. Nah, jam segini kita main ya sama teman gitu. Jadi kita tetap kasih tahu, tapi dengan cara dengan cara kita yang kasih bantuan visual. Balik lagi tadi seperti yang Bu Ina sampaikan gitu kan, dengan Gasan awalnya nggak mau nunggu, tapi dia setelah dikasih tahu dengan bantuan visual akhirnya mau nunggu gitu. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan ini, cara kita ngasih tahu ke anak, ke Bu Seli ya, ini maksudnya gimana caranya kita ngasih tahu anak untuk berinteraksi sosial pada anak nonverbal, atau ketika si anak nonverbal ini menolak untuk bermain bersama temannya? Karena beda ya Kak ya. Iya. Itu dua proses yang berbeda. Jadi sebenarnya untuk bisa berinteraksi itu kan memang ada kemampuan-kemampuan di atasnya ya. Dia pahamkah sama maksudnya pemahaman lingkungan dia seperti apa gitu kan. Atau mungkin dia sebenarnya mau apa enggak gitu kan, sebenarnya bermain. Iya. Gitu. Jadi tadi sekali lagi itu sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan si anak itu sebenarnya nggak mau bergabung sama teman-temannya gitu kan. Dan kalau menurut pengalaman saya ya, dengan maksudnya anak nonverbal ataupun verbal gitu kan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau nanya. Oh, iya Bu. Mau nanya. Ya boleh. Ya. Anakku kan itu apa itu ngerti, misalkan suruh apa gitu ngerti, tapi ngomongnya itu belum bisa. Itu gimana? Maksudnya? Maksudnya suruh apa-apa tuh tahu, cuma ngomongnya itu belum. Oh, maksudnya anaknya belum bisa bilang aku mau gelas gitu, atau aku mau makan gitu Bu? Mau ambil piring, ambil sendok, ambil nasi tahu. Misalkan minum, Dek ambilin minum, itu kalau ibunya pulang ambilin minum, ya ambilin minum. Tapi suruh ngomong bilang minum, itu nggak mau gitu loh. Oh, oke. Iya, iya. Nah, ya Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi kita selesaiin dulu untuk jawaban yang tadi Ibu Seli ya. Iya. Yang tentang bagaimana ngajarin. Nggak mau bermain. Iya, nggak mau bermain. Nanti ya Ibu ya, kita jawab yang punya Ibu. Nah, mungkin Kak Rani mau lanjutin tadi penjelasannya. Ya, jadi sebenarnya anak yang nonverbal ataupun verbal gitu kan, itu sebenarnya menurut saya itu tidak berpengaruh sama keinginan dia untuk bermain gitu kan, karena itu dua hal yang berbeda. Verbal sama nonverbal itu adalah cara anak itu berkomunikasi. Apapun cara anak itu berkomunikasi, ketika dia membangun interaksi dengan orang lain, dia bisa melakukan hal itu. Gitu. Jadi misalnya anak nonverbal itu mereka memiliki cara tersendiri untuk bisa berkomunikasi sama orang lain, gitu kan. Caranya nonverbal, gitu kan. Dia ketika mau berinteraksi dengan orang lain, dia memiliki caranya sendiri gitu untuk bisa gabung sama teman-teman bermain gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang saling mendukung gitu. Karena dia nonverbal, akhirnya dia jadi nggak mau gabung sama teman-temannya gitu kan, atau enggak karena dia nggak mau gabung sama teman-temannya, apa karena dia kan nonverbal gitu. Karena saya punya banyak kasus anak-anak saya yang memang nonverbal, tapi dia tetap mau gabung sama teman-temannya yang lain gitu kan. Nah, di sini kan Bu Seli nanya juga ya, iya cara ngajarinnya biar mau gabung sama temannya gimana, datang ke tempat baru biar nggak takut, lewat visual itu tadi mungkin dicoba dulu. Nah, balik lagi tadi ke cara-caranya yang tadi Kak Hotik sampaikan gitu ya. Gimana caranya supaya anak biar mau gabung sama temennya gitu kan. Ya, kita harus berbaur sama anak-anaknya gitu. Jadi ketika kita mau anak kita bermain gitu kan ya, kita sebagai sosok orang yang emang dekat sama anaknya, misalnya orang tua yang sosok sama anaknya dekat, nah itu juga harus ikut bermain gitu. Jadi ngelebur bareng gitu kan sama anak-anaknya. Jadi biar anaknya itu bisa merasakan kalau ternyata bermain itu sangat menyenangkan ya. Oh, ternyata bermain sama teman itu menyenangkan. Ternyata orang ini sama menyenangkannya dengan kalau misalnya aku lagi main sama ibu dan lain sebagainya gitu. Jadi dia mendapatkan pengalaman itu sendiri gitu. Jadi memang harus bareng-bareng dan nggak bisa yang kayak jadi sana kamu main sama teman kamu gitu kan. Terus kita lepas gitu. Karena bisa jadi sebenarnya anak-anaknya yang diajak main itu juga nggak ngerti gimana kondisinya si anak ini kan gitu kan. Makanya banyak hal yang harus kita lihat kenapa dia nggak mau bermain sama anaknya gitu, sama orang lain gitu.
Kayak gitu sih Bu Sally. Mungkin ada yang mau ditambahin sama Kak Hotik, silahkan. Ya udah, maksudnya memang udah disampaikan dengan jelas oleh Kak Rani. Jadi dengan bantuan visual itu, kok suara saya jadi kayak ini ya? Feedback? Maaf ya, Oke. Irul dimatiin. Oh ya, dengan kita memberikan bantuan visual itu akan sangat membantu untuk anak nonverbal. Itu biasanya Rumah Tiara tuh hampir 80% anaknya nonverbal, dan alhamdulillah kita bisa membuat situasi bermain kelompok bersama anak, dan orang tua juga bisa menerapkan anaknya bermain dengan teman-temannya yang lain dengan cara yang baik gitu. Jadi semoga bisa diterapkan ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu Sally ada pertanyaan lagi bisa langsung DM Rumah Tiara. Atau langsung WhatsApp. Atau nanti ya, atau kalau misalnya masih kurang jelas bisa langsung tanya di sini juga nggak apa-apa. Nah, untuk tadi jawabannya untuk jawabannya si temannya Bu Ina yang tentang anak gak mau ngomong, itu yang pertama kali kita lakukan, jangan paksa anak untuk bicara. Karena dengan kita memaksa anak untuk bicara, itu biasanya menimbulkan traumatis sendiri kepada anak, sehingga membuat anak semakin tidak suka bicara. Jadi ketika ibu bilang, minum, terus anaknya jawab mi atau num aja, itu langsung puji. Keren banget, kamu udah bisa bilang num. Terus setiap kali ibu mau ngasih makan, mau ngasih minum, mau ngasih apapun, itu ibu selalu sebut makan, ini telur. Jadi sebutin aja semua benda-benda yang anaknya pegang gitu, atau anaknya mau. Walaupun anak belum ngomong ya. Nah, nanti satu saat ketika anak ngomong, tiba-tiba ngomong makan, itu langsung puji. Langsung, wah, kamu makan, oke, kita makan sekarang bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar selalu apresiasi apapun yang dilakukan anak, perilaku baiknya itu selalu dipuji gitu. Jadi jangan sampai si anak ini jadi trauma kalau kita paksa-paksa untuk ngomong gitu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat anak ngomong di bincang berikutnya ya Kak ya. Jadi untuk sekarang kita akan fokus ke interaksi sosial dulu. Nah, sekarang kayaknya Bu Sukma mau nanya nih. Silakan Bu, boleh. Bu Sukma mau via chat yang saya bacain atau mau langsung ngomong aja nih Bu? Oke, langsung. Okay. Ya udah. Dibaca. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Keisha. Jadi, mau cerita sedikit ya tentang Keisha, kan alhamdulillah sekarang interaksinya, komunikasinya udah lumayan lah gitu. Jadi kadang kalau ketemu orang baru dia bertanya. Cuma kalau yang sekarang kendalanya di sekolah, dia kan sekarang udah kelas 5. Jadi teman-temannya itu adik-adik kelasnya kan kadang-kadang masih suka gemes sama dia. Jadi kadang-kadang suka dikerumunin. Nah itu belakangan kemarin sebelum ada pandemi ini di sekolah, anaknya kadang suka memukul. Saya bilang tanya ke pendampingnya, pasti ada pemicunya, dia rasa tidak nyaman mungkin. Dan pendampingnya bilang, kayaknya itu, karena kan selalu dikerumunin, terus dipeluk-peluk, dicubit pipinya. Jadi mungkin temennya kan cara interaksinya begitu ke Keisha. Jadi kadang-kadang sudah diajar, bilangnya, saya tidak suka. Saya ajarin, pipi saya jangan dicubit, sakit. Saya ajarin kayak gitu, cuman kayaknya dia lupa. Jadinya temennya lah dipukul gitu. Jadi tuh, ya gitulah stigmanya jadinya tuh teman-temannya nganggap Keisha tuh suka memukul. Padahal kan sebenarnya ada pemicunya. Jadi itu masalahnya sekarang. Jadi iya, itu aja. Oh iya, itu kayaknya kendala hampir semua orang tua yang anaknya sekolah. Dan memang itu kayak semua orang tua udah ngalamin itu gitu. Nah biasanya kalau kita, karena kan namanya teman itu, mereka ngeliat anak-anak kita kayak gemes gitu, pengen mukul, pengen nyubit, pengen peluk-peluk gitu kan ya. Terus si anak ini ketika mereka nggak suka, akhirnya mereka awalnya mungkin bilang, aku nggak suka, jangan gitu. Tapi temannya nggak ini, terus mukul. Nah, akhirnya si anak kita langsung dicap, anaknya kasar nih, suka mukul, kayak gitu kan. Iya. Dan guru-gurunya pun kadang begitu. Jadi, kan ada yang mungkin kurang paham gitu kan, yang bukan wali kelasnya atau yang sering berinteraksi dengan Keisha. Jadi, nganggapnya, kok Keisha sekarang suka memukul. Saya bilang,
saya jadinya juga kaget, bilang di rumah nih anaknya tuh apa ya, maksudnya jarang begitu yang memukul, adiknya pun jarang, nggak pernah dipukul gitu. Jadi ini Bu, kita nggak bisa mengkondisikan lingkungan, tapi kita bisa membuat anak kita beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau yang kita ajarkan ke anak kita ketika menghadapi situasi seperti itu, tetap diajarkan dia yang Ibu tadi udah benar kayak bilang, aku nggak suka pipi aku dipegang gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau megang pipinya tuh kayak langsung dia tahan kayak gini tangannya, terus tangan kayak gini. Jadi jangan sampai dia memukul temannya. Tetap ajarkan memukul itu tidak baik. Iya. Jadi itu terus yang diulang-ulang, karena saya juga punya murid yang sama persis seperti itu, Bu. Dia malah sampai dikejar-kejar sama temennya, karena kayak lucu gitu, jadi kayak favorit gitu kan, dia sampai lari gitu. Betul. Iya. Dianggap lucu kan mereka. Iya, benar. Makanya kenapa kita benar-benar jaga anak-anak kita untuk tidak mukul, karena orang lain menganggap ketika anak kita mukul sekali aja, itu udah langsung dianggap kasar. Iya, betul. Iya, jadi makanya pertahanan diri anak kita yang dibikin kuat. Jadi saya memang kadang orang tua yang tadi yang kasusnya sama seperti Kesha ini, ya masa anak saya mau Bu digitu-gituin terus, kan saya sebagai orang tua nggak terima gitu kan. Terus, iya, tapi saya balik lagi gini, oke, tapi Pak kalau sekali anak Bapak mukul terus, nanti temannya akan bilang, wah anak ini kasar nih, anak ini nggak bisa ditemani, anak ini jauhi-jauhi aja nggak boleh ditemani. Terus anak ini selalu dapat laporan dari orang tua, dari guru, Bapak mau seperti itu, Ibu mau seperti itu. Soalnya orang tua ini udah pernah mengalami di TK seperti itu, Bu. Iya. Jadi anaknya dulu kasar banget gitu. Nah pas SD anaknya bener-bener ditahan untuk ini, terus oh ya juga ya Bu, ya udah nggak apa-apa. Dengan anak diam itu bukan berarti dia lemah, tapi dia benar-benar bisa kontrol emosinya. Dia kontrol untuk tidak, apapun yang tidak dia suka, ya nggak harus dengan cara kekerasan. Kamu bisa tangkis gini, kamu gini aja, gitu. Jadi dengan dia tetap bilang tidak. Dan setiap kali dia pulang ke rumah, ibu selalu kasih hadiah dengan dia tidak memukul temannya. Keren loh, kakak udah bisa nangkis tadi, langsung ini hadiahnya. Gitu. Apalagi kan Kesha punya pendamping ya, Bu ya? Iya, pakai pendamping. Iya. Jadi itu pakai bikinin bantuan visual untuk Kesha. Jadi si pendampingnya ini ketika ada temennya yang kayak gitu, itu kayak langsung tunjukin ke Kesha. Akhirnya si Kesha tuh jadi kayak nge-recall, oh iya maksudnya ini, gitu. Iya. Kejadiannya sih baru kelas 5 ini, sebelum dia kelas 1 sampai kelas 4 anaknya anteng gitu. Cuma pas kelas 5 ini kayaknya agak mulai ini dia. Mungkin temennya udah agak ekstrim, mungkin kan dikerumunin, dicubit. Jadi kadang-kadang barangnya disembunyiin, jadi kayak gitu-gitu. Karena kadang gini, Bu, kalau anak kita sudah bisa berinteraksi dengan temennya, itu mereka lucu gitu. Mereka menggemaskan. Iya. Akhirnya temennya tuh ngerasa, wah anak ini menggemaskan, lucu gitu. Akhirnya jadi idola gitu. Itu sama banget dengan murid saya. Dia pas saat kelas 5 yang jadi idola. Jadi kemana-mana sama adik kelasnya, wah ada Kak ini, terus langsung dikejar, dia lari. Itu dikejar sampai muterin sekolah, dia lari aja. Adik kelasnya pun suka cubit-cubit pipinya ya, anak-anak kelas 1. Iya, emang seperti itu gitu. Makanya kenapa kita yang harus kuat menjaga anak kita untuk tidak sampai memukul. Karena kalau sekali memukul itu langsung negatif semua, nggak ada baik-baiknya. Nggak akan ada orang yang mau menerima. Maksudnya akan ada, tapi sangat sedikit. Gitu. Terima kasih. Ya, semoga membantu ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak Ibu yang mau ini tanya atau berbagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, aku mau sharing-sharing aja. Ini anakku yang pertama. Halo. Say hi. Hai, gitu. Hai, say hi. Hai. Iya, Bu, aku mau sharing-sharing aja nih soal interaksi. Tadinya tuh anakku tuh sama sekali nggak mau bicara ya, sama sekali nggak mau ngomong. Ini aja masih banyak babbling. Tapi udah mau
mau bicara kayak misalnya makan ini Haidan, ini makan siang, kita prosesnya panjang banget ya Bu. Jadi memang harus dibiasakan sinyalnya untuk kayaknya Haidan lagi ini jam ya, Bu. apa, makan siang, pakai apa, sayur Sinyalnya sop, putus-putus gitu. barusan, Bu. Kenapa? Maaf. Halo? Oh iya maaf. Iya. Iya, jadi seperti itu Bu. Ini udah mau bicara, Haidannya tadinya sama sekali nggak mau apa ya? Jadi kayak non verbal banget gitu, sama sekali nggak mau bicara gitu. Terus juga kalau untuk soal pukul-pukul, dia sepertinya pernah lihat ada yang kalau marah itu pukul ya, tantrum gitu. Jadi dia kayak mengikuti ya. Terus pernah gitu dia kalau marah mukul saya, terus saya bilang, Haidan, kenapa Haidan pukul-pukul? Bunda kan nggak pernah mukul Haidan. Bunda kalau marah sama Haidan. Bunda bilang, Bunda marah loh sama Haidan, tapi Bunda nggak pakai pukul Haidan. Kenapa Haidan pukul Bunda? Terus aku juga langsung ngasih yang muka yang sedih. Bunda sedih deh, Haidan kok mukul-mukul Bunda? Aku bilang gitu. Ya dari situ lama-lama dia jadi kayak yang mukul itu nggak baik. Jadi kalau misalnya saya lagi marah, dia juga kan nunjukin nggak suka, cuman yang tapi dia nggak berani untuk mukul saya atau nggak berani melakukan hal-hal yang nggak baik gitu Bu. Jadi kayak gitu. Jadi kita tunjukin kalau kita nggak pukul-pukul loh. Jadi kenapa kamu pukul-pukul kayak gitu. Iya, iya. Wah, keren ya sekarang ya. Udah bisa nahan diri Haidannya ya. Jadi memang emosinya masih kadang ini ya Bu ya. Cuman dia kalau kesel paling cuman yang gitu kayak kenapa abang kesel ya? Coba sini cerita kesel kenapa? Aku bilang gitu. Ibu mau sharing-sharing gitu aja ya. Iya. Wow. Makasih. Keren Bu sharingnya. Jadi ngajarin bagaimana mengontrol emosi anak gitu kan ya. Nah kadang kita juga bingung ya, kok anak saya pukul-pukul padahal nggak pernah tuh kita di rumah mukul-mukul atau nonton mukul-mukul gitu kan, yang kayak kekerasan gitu. Tiba-tiba muncul nih. Nah balik lagi anak itu kan tipe pembelajar yang melihat, meniru orang gitu. Jadi kadang di luar sana yang suka melihat hal yang tidak baik yang tadi yang contohnya Ibu Rika gitu kan ya. Nah, sebagai orang tua ya kita nggak usah dibesar-besarkan dia pukul-pukul, tapi tunjukkan lagi ini loh cara marah yang benar yang bisa kamu lakukan gitu. Akhirnya kan si anak jadi kayak, oh berarti cara yang aku mukul tuh nggak baik, yang benar tuh yang kayak gini gitu. Nah, itu juga Ibu juga bagus dengan ngasih tahu si Haidan, ya kamu marah ya nggak apa-apa marah gitu. Nah, tapi marah yang seperti apa yang boleh? Karena banyak orang tua yang masih ngelarang anaknya untuk marah-marah. Nggak boleh ya marah-marah gitu. Nah, itu yang salah. Anak tuh boleh marah, tapi yang nggak boleh tuh mukul, nendang, tarik-tarik. Ya, Haidan ya. Kayak Haidan ya pinter. Gimana kalau misalnya marah cuman nahan ya? Kenapa abang, kenapa? Aku bilang gitu. Iya, jadi buat orang tua, anak boleh marah, anak boleh ungkapkan kemarahannya apa. Tapi yang nggak boleh ya itu, perilaku yang dia lempar barang, gebrak pintu, yang nutup pintu jebret gitu kan. Tapi kita kasih tahu, kamu kalau marah boleh tuh gini, boleh tuh tarik nafas, boleh tuh pejamin mata, boleh langsung tidur, boleh duduk gitu. Jadi kasih tahu apa yang boleh dilakukan saat marah. Gitu. Jadi biar si anak nggak numpuk kemarahannya gitu. Makasih Bu sharingnya. Makasih. Iya, iya. Hai, kamu mau belajar juga bareng Mama. Ada lagi nggak dari ibu-ibu yang lain nih? Kalau misalnya udah nggak ada, mungkin bisa tutup aja langsung Kak. Udah jam 11 juga, jam 11 lewat juga. Oh iya ya, udah jam 11 lewat ya. Iya, nggak terasa. Iya benar. Ya udah. Terima kasih ya atas kehadirannya yang sudah ikut-ikut sharing session kita kali ini. Untuk pesertanya kali ini jangan lupa isi absen ya. Kita ada absen di Google Form di bagian grup chat. Bisa diisi untuk semuanya. Dan tadi yang seperti Kak Hotik bilang ya, sebenarnya masalah interaksi, masalah emosi anak itu semua sebenarnya keterkaitan, ya kan? Tentang pemahaman dia soal lingkungan itu juga keterkaitan semuanya. Jadi kalau aku sih biasanya
bilang ke orang tua ya, kita nggak bisa maksain seluruhnya anak tiba-tiba langsung oke, gitu kan. Kita harus bangun pelan-pelan satu demi satu supaya mereka itu benar-benar paham apa sih yang emang yang sebenarnya esensi pentingnya apa sih gitu kan dari interaksi sosial ini gitu kan. Tadi yang Kak Hotik bilang, banyak mungkin kondisi-kondisi yang kita sebagai orang dewasa ngerti sebenarnya anaknya ini harusnya seperti ini. Tapi nyatanya mereka di kondisi mereka yang seperti itu nggak bisa kita paksain naik gitu kan. Kita harus pupuk pelan-pelan satu demi satu supaya mereka benar-benar tahu, ngerti apa yang harus mereka lakukan terhadap lingkungan mereka sebenarnya. Dan jadi dibilangin banyak PR ya pasti ya, jadi orang tua pasti banyak PR ya. Tapi insya Allah tetap semangat ya memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang, ini visinya Rumah Tiara, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, berperilaku terpuji, dan berakhlak mulia. Karena kita pengen mereka menjadi anak-anak yang mandiri dan berakhlak mulia. Nah, di akhir sesi kali ini, tadi yang Kak Hotik bilang, nanti kita ada pelatihan online, jadi namanya Pelita, pelatihan online. Pelatihan intensif kita, yaitu kita akan ngajak orang tua untuk lebih bisa fokus mengajarkan kemampuan-kemampuan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi nanti ada seriesnya, contohnya kayak kemarin kita udah pernah ngebahas tantrum nih, nanti ada series tantrum, karena tantrum itu kan sebenarnya ada banyak ya. Kenapa sih anak ini bisa tantrum? Nah, itu nanti kita kupas satu-satu, dan nanti strategi-strategi penanganannya insya Allah akan kita bagikan juga ke orang tua. Terus kayak contohnya ngajarin toilet training, bagaimana ngajarin anak untuk bisa buang air besar, buang air kecil, secara memang lebih, kayak lebih intensif gitu kan. Nanti ada materi-materi belajar dan lain sebagainya, itu insya Allah programnya namanya Pelita, jadi nanti ditungguin aja informasinya. Insya Allah akan mulai bulan September. Jadi nanti semoga bisa bergabung ya untuk orang tua di sini. Dan untuk sesi kita kali ini juga itu saya akan share untuk di YouTube kita, di YouTube channel kita. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang memang punya kenalan atau mungkin punya saudara teman yang memang membutuhkan untuk bisa mendengarkan materi kita kali ini, insya Allah bisa langsung di-share aja nanti YouTube channel kita. Dan untuk materinya nanti akan aku share juga di blog kita, yaitu blog.rumahtiara.id. Dan untuk teman-teman, untuk orang tua yang emang masih ingin bertanya, atau nggak nanti mungkin temannya ada yang mau bergabung ditanyakan, bisa juga langsung konsultasi sama kita di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu insya Allah kita ada obrolan santai. Jadi kita akan ngebahas tema interaksi sosial, tapi nanti bintang tamunya ada seorang yang punya pengalaman jadi orang tua anak autis, umurnya sekarang udah beranjak dewasa ya, dan dia tinggal di Melbourne. Jadi kalau misalnya yang tahu mungkin namanya Bu Medi, ibunya Kakak. Jadi dia akan sharing bagaimana ngajarin anak autisme yang sekarang sudah beranjak remaja dan dewasa itu memiliki interaksi sosial gitu kan. Jadi itu ngobrol santainya nanti insya Allah hari Sabtu di Instagram live-nya Rumah Tiara jam 17.00. Jadi kita ganti karena sekarang posisi ibunya ada di Australia, jadi nggak bisa cocokin waktunya sama kita. Jadi harus mundur. Biasanya jam 4, tapi insya Allah yang pekan ini jadi jam 5. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga hari ini bermanfaat, dan kita terbuka sesi tanya-jawab baik di WhatsApp ataupun di Instagram kita, di DM, di komen, silahkan. Insya Allah kita, kita kalau misalnya ada yang bisa dibagi, ayo kita bagi gitu kan. Jadi berharap semuanya bisa sama-sama saling sharing. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Yang salah datangnya dari kita semua mohon maaf. Saya dan Kak Hotik dari tim Rumah Tiara. Dan yang benar datangnya semua dari Allah ya, gitu kan, karena ilmu kita juga sekarang dari Allah juga. Dan kita hanya menyampaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat semuanya. Terima kasih.